Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledi Ayudhistira. Salam genre. Nah, teman-teman remaja sekalian, di sini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Nikah Tanpa Rencana Bawa Bencana. Nah, udah gak asing lagi, kita udah tahu dan mengenal tentang pernikahan dini kan teman-teman. Apalagi mungkin bahkan teman kita sendiri ada yang sudah di fase pernikahan dini. Nah, untuk menghindari itu, BKKBN punya solusinya loh. Melalui program genre, kita diajak untuk melakukan PUP. Nah, apa sih PUP itu? PUP adalah singkatan dari pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Program PUP adalah upaya peningkatan usia kawin pertama perempuan sehingga memberikan kontribusi terhadap penurunan total fertility rate atau biasa disingkat sebagai TFR. Nah, dari situ apa sih tujuan dari PUP teman-teman? Tujuan dari PUP adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada kita, kepada remaja-remaja, agar dalam merencanakan keluarga kita dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari yang berkaitan dengan usia yang seperti tadi, yang perempuan minimal 20 tahun dan yang laki-laki 25 tahun. Juga yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, emosional, pendidikan sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Teman-teman sekalian tahu nggak sih jika median usia kawin pertama perempuan di Indonesia adalah 19,8 tahun yang menurut SDKI pada tahun 2007. Artinya separuh dari pasangan usia subur atau PUS di Indonesia ini sudah banyak yang menikah di bawah 20 tahun. Lantas menurut remaja sendiri, menurut remaja-remaja seperti kita, berapa sih usia yang ideal untuk menikah itu? Nah, remaja berpendapat usia ideal untuk menikah bagi perempuan adalah 23,1 tahun dan sedangkan laki-laki adalah 25,6 tahun. Itu menurut survei kesehatan reproduksi remaja Indonesia tahun 2007. Nah, teman-teman, seperti gambar yang ada di sini, ini adalah salah satu gambar yang belum bisa menunjukkan dia bisa menikah karena dalam usia seperti ini dari kematangan emosionalnya belum matang. Seperti itu teman-teman, dan apalagi gambar ini yang jadi dari imut ini belum bisa menikah. Kenapa? Karena pada masa ini adalah masih masa perkembangan, masih masa eksplorasi. Seperti apakah gambar yang sudah bisa menikah? Nah, seperti gambar kakak yang di samping saya ini adalah salah satu gambar kakak yang sudah bisa menikah dengan usia dengan minimal yang sudah tertera seperti itu tadi. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih jika seseorang gagal menunda usia perkawinannya? Sebenarnya tidak mengapa teman-teman, asalkan bulan madunya menjadi tahun madu. Dalam arti tunda dulu kehamilan, memakai kontrasepsi sampai dengan usia istri mencapai 20 tahun. Nah, teman-teman sekalian, apa aja sih hal-hal yang perlu disampaikan sebelum menikah? Ada beberapa poin yang dirangkum di sini, salah satunya adalah perencanaan keluarga. Saat berencana menikah, sebaiknya kita sudah merencanakan ingin punya anak berapa, dengan jarak kelahirannya berapa tahun. Usia perempuan antara 20 sampai 35 tahun merupakan periode yang paling baik untuk hamil dan melahirkan. Dengan jarak ideal untuk penjara kehamilan adalah 5 tahun. Yang kedua adalah kesiapan ekonomi keluarga. Nah, teman-teman sekalian, karena ekonomi ini tidak banyak perceraian sering terjadi di negara kita. Maka dari itu, setiap keluarga memerlukan kesiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Lalu, kematangan psikologis keluarga. Diperlukan kesiapan dan kematangan psikologis dalam arti kesiapan individu dalam menjalankan sebuah peran sebagai suami atau istri dalam sebuah rumah tangga. Terus apa aja sih manfaat dalam menunda usia perkawinan? Manfaat dalam menundanya adalah remaja bisa menyelesaikan studinya dan meraih cita-citanya karena lebih fokus gitu ya teman-teman. Lebih mudah melakukan penyesuaian diri dari status lajang menjadi suami atau istri, di mana dibutuhkan penyesuaian yang terus-menerus sepanjang perkawinan. Perencanaan jumlah anak, usia hamil, dan melahirkan serta jarak kelahiran akan membantu menghindari resiko kesakitan dan kematian karena hamil dan persalinan.
Kesiapan ekonomi akan menghindarkan keluarga dari permasalahan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak dan tidak mudah putus asa. Lebih mudah menerima dan menghadapi konsekuensi persoalan yang timbul dalam perkawinan tersebut. Mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Nah, lanjut teman-teman. Di part yang terakhir, saya akan menyampaikan sebuah materi nih untuk pesan-pesan remaja di luaran sana. Kalian tahu nggak sih jika perempuan hamil pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun itu dapat menimbulkan resiko kematian dan kesakitan. Di antaranya adalah resiko pada proses kehamilan, misalnya keguguran, preeklamsia dan eklamsia, infeksi, anemia, kanker rahim, bahkan kematian bayi. Terus di resiko proses persalinan, misalnya prematur, BBLR, atau berat bayi lahir rendah, kelainan bawaan dan kematian bayi dan kematian ibu. Nah, dari sini semoga remaja-remaja di luar sana bisa paham ya teman-teman. Karena nikah muda bawa bencana, maka pilihlah yang berencana, karena yang berencana itu keren. Saya Lady Ayudhistira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.